Selamat pagi, kelompok kami akan menganalisa kasus perusahaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Abel Giovanni, dan Viola Vionita Tesalonika Amba. Perusahaan yang kami analisa adalah PT Asia Paper Mills. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, trading company, distributor atau wholesaler, dan lain sebagainya. Produk yang mereka produksi adalah jenis-jenis kertas, plastik, printer, tinta, dan beberapa software. PT Asia Paper Mills dinyatakan pilot pada 7 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta. Salah satu penyebab perusahaan ini pilot adalah memiliki hutang dengan angka yang besar, yakni 568 miliar rupiah. Ini adalah jejak historis perusahaan dari mulai tahun 2013 sampai 2017. Jadi pada tanggal 11 September 2013, kuasa hukum Bank Mandiri sebagai kreditur terbesar dari PT Asia Paper Mills menjelaskan bahwa PT Asia Paper Mills langsung menerima 3 kredit sekaligus, yakni kredit investasi pertama sebesar 154 miliar, kredit modal kerja sebesar 133 miliar, dan kredit impor General Facility sebesar 2,5 juta US dollar. PT Bank Mandiri Persero yang memiliki kode saham BMRI itu kembali memberikan kredit investasi kedua sebesar 84,5 miliar. Berdasarkan perjanjian, PT APM harus melunasinya selama 3 tahun setiap bulan pada tanggal 23 atau sampai pada tahun 2016. Pada tahun berikutnya, di Januari 2015, ternyata perusahaan PT Asia Paper Mills tidak melakukan pembayaran sama sekali, walaupun telah diatur cara dan jumlah pembayaran utang. APM tidak membayar seluruh tunggakan kewajiban yang telah jatuh waktu, padahal 3 surat peringatan atau somasi telah diajukan. Pada 31 Juli 2016, total utang PT Asia Paper Mills adalah sebesar 426,43 miliar. Lalu pada tahun berikutnya, di 15 Februari 2017, PT Asia Paper Mills diputuskan PKPU oleh Majelis Hakim pada 15 Februari 2017 atas permohonan Bank Mandiri. Debitur terbukti memiliki utang kepada Bank Mandiri senilai 370,64 miliar. Selanjutnya, perusahaan mengajukan perdamaian dan hanya satu kreditur yang sepakat atas permintaan perdamaian yang diajukan PT Asia Paper Mills. Sisanya menolak ajukan perdamaian yang dilakukan PT APM. Lalu terakhir pada tanggal 7 Agustus 2017 oleh Pengadilan Niaga Jakarta, perusahaan ini dinyatakan pilot. Salah satu penyebab perusahaan ini adalah karena memiliki hutang dengan angka yang besar, yakni 568 miliar. Berikut analisis SWOT dari perusahaan PT Asia Paper Mills. Perusahaan ini memiliki kekuatan yaitu memproduksi kertas secara nasional dan ekspor ke luar negeri dengan kapasitas produksi kertas sebanyak 160 ton per tahun. Perusahaan ini juga memiliki teknologi tingkat tinggi. Kelemahannya atau minus, kurangnya maintenance teknologi canggih di perusahaan itu, dan kurangnya pengelolaan manajemen keuangan sehingga perusahaan memiliki utang yang sangat tinggi. Threat atau ancaman, munculnya perusahaan pesaing yang terus berkembang untuk menyaingi perusahaan PT Asia Paper Mills. Selain itu, perkembangan era digital membuat penggunaan kertas dikurangi. Konsumen lebih memilih menggunakan barang-barang digital dibandingkan menggunakan kertas. Peluang atau opportunity, jadi peluang untuk bersaing dengan perusahaan lain itu lebih memungkinkan menang karena perusahaan memiliki pengalaman yang cukup lama. Selain itu, perusahaan juga memiliki anak perusahaan yang cukup banyak untuk menyaingi perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisa dan evaluasi risiko faktor internal. Jadi di sini ada 6 risiko. Yang pertama ada risiko keuangan yang menyebabkan terlilitnya utang pada perusahaan Asia Paper Mills sebesar 568 miliar rupiah, dimensi likuiditas. Yang kedua ada risiko operasional yang menyebabkan kerusakan reputasi, kecurangan dana dari investor menurun menjadi operasional yang tersedat. Yang ketiga ada risiko teknologi, kurangnya maintenance dari teknologi tingkat tinggi di perusahaan tersebut. Yang keempat ada risiko proyek,
yang menyebabkan kurangnya analisa terhadap perkembangan zaman, perubahan menjadi di era digital. Lalu yang kelima, ada risiko manajemen etika, di mana perusahaan tidak berusaha untuk melunasi utang yang ada, padahal sudah diberikan kesempatan oleh kreditur untuk melunasi utang-utangnya. Yang keenam, ada risiko kesehatan dan keselamatan, di mana perusahaan lingkup nasional memperebutkan bahan baku pembuatan kertas yang sudah mulai langka di Indonesia. Saya akan menjelaskan analisa dan evaluasi dari faktor eksternal. Jadi yang pertama adalah ada dari satu risiko ekonomi. Jadi keterbatasan bahan baku. Jadi keterbatasan bahan baku, energi, keuangan, serta hambatan perdagangan internasional. Ketersediaan bahan baku nasional adalah sebanyak 4,7 ton, sedangkan kebutuhan nasional itu sebesar 6,7 ton. Yang kedua adalah resiko lingkungan. Menipisnya bahan baku karena adanya illegal logging atau menipisnya pepohonan yang ada di negara ini. Resiko pasar itu adalah kurangnya permintaan. Jadi kurangnya permintaan kertas secara nasional akibat dari berkembangnya teknologi digital yang semakin berkembang di dunia. Kertas yang dianggap tidak ramah lingkungan menjadikan berbagai inovator mencari barang substitusi dari kertas. Keempat adalah risiko politik. Jadi karena adanya proteksi dari luar negeri menjadi ancaman utama PT Asia Paper Mills. Adanya ECF atau Elementary Chlorine Free di USA dan Eropa, hal ini cukup mengganggu bagi kapasitas ekspor produk kertas dari perusahaan nasional. Yang kelima adalah risiko hukum. Jadi permintaan perdamaian yang sebelumnya diminta oleh PT Asia Paper Mills ditolak oleh hampir seluruh kreditur, sehingga PT Asia Paper Mills dinyatakan pailit berdasarkan pada pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Perubahan pola atau tren yang ada di masyarakat menyebabkan permintaan kertas di Asia Paper Mills mengalami penurunan. Pola hidup masyarakat lebih menyukai menggunakan media digital atau gadget dibandingkan kertas. Selanjutnya saya menjelaskan pemetaan risiko. Jadi di sini terdiri dari risiko, kriteria kemungkinan, kuantitatif probability, dan frekuensi dampak. Dari risiko ekonomi kita memiliki kriteria kemungkinan 3 dan kuantitatifnya 3, sehingga frekuensi dampaknya menjadi 9. Dan menurut kelompok kami, risiko yang terbesar adalah dari risiko keuangan dan risiko pasar yang sebesar 25 atau paling tinggi. Di sini kami ada membuat pengukuran risiko. Jadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna. Dari warna merah ini level risikonya sangat tinggi, yaitu ukuran besaran risikonya 20 sampai 25. Sedangkan yang warna orange ini sebesar 16 sampai 19, level risikonya tinggi 4. Sedangkan level risiko sedang 3 itu berwarna kuning dengan angka dampak sebesar 12 sampai 15. Sedangkan angka dampak yang 6 sampai 11 itu rendah 2, dan angka dampak 1 sampai 5 itu sangat rendah atau berwarna biru. Lalu yang berikut di sini ada monitoring risiko internal, di mana ada jenis-jenis risikonya. Ada risiko keuangan, risiko operasional, teknologi, risiko proyek, risiko etika manajemen, dan risiko kesehatan dan keselamatan. Yang pertama kami bahas adalah risiko keuangan. Mereka menggunakan pakar bisnis berkompeten, konsultan keuangan, mengatur pengeluaran perusahaan menjadi efektif dan efisien, dan menjual aset yang tidak terpakai, jadikan utang sebagai prioritas utama. Yang kedua, risiko operasional, melakukan analisa pasar melalui tren yang ada. Semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan kurangnya permintaan kertas di perusahaan. Sebelum hal itu terjadi, perusahaan harus bisa melakukan inovasi yang lebih baik lagi untuk tetap membuat perusahaan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada risiko teknologi. Dengan iringi teknologi yang canggih, maka biaya maintenance pun semakin besar. Dengan biaya yang tinggi seperti itu,
perusahaan bisa mengurangi misalnya dengan merekrut khusus yang menangani teknologi di perusahaan dan tidak perlu memanggil teknisi-teknisi yang berasal dari luar atau biasa yang disebut dengan outsourcing. Lalu yang keempat, ada risiko proyek. Kerusakan reputasi akibat utang yang dialami sebuah perusahaan harus bisa menjadi prioritas utama. Perusahaan harus bisa mengembalikan keadaan karena utang yang terlalu besar itu bisa membuat suatu perusahaan menjadi pailit. Lalu yang kelima, ada risiko manajemen etika. Perusahaan harus bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan pada PKPU untuk melunasi utang-utangnya itu selama 45 hari. Dan yang keenam, ada risiko kesehatan dan keselamatan, di mana monitoringnya perusahaan harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di negara sebelum akhirnya melakukan impor dari luar negeri. Lalu, yang berikut di sini ada monitoring risiko eksternal, di mana yang pertama ada risiko ekonomi. Perusahaan harus bisa bersama-sama memenuhi target kebutuhan nasional kertas yaitu sebanyak 6,7 ton. Sedangkan saat ini perusahaan hanya bisa memenuhi 4,7 ton. Dalam hal ini, ketika perusahaan bisa memenuhi kebutuhan negara, maka perputaran cash yang dimiliki akan maksimal dan utang-utang perusahaan paper mills bisa terlunasi. Yang kedua, ada risiko lingkungan. Bahan baku kertas adalah pohon yang ada di sekeliling wilayah pabrik atau negara pabrik itu sendiri. Karena maraknya illegal logging atau penebangan liar menyebabkan stok bahan baku menjadi berkurang, sehingga perusahaan itu sendiri perlu mengadakan go green atau melakukan reboisasi yang sebesar-besarnya atau sebaik-baiknya agar stok bahan baku tetap menjadi ada. Lalu yang ketiga ada risiko pasar, yang mana risiko monitoringnya seiringi perkembangan zaman ini makin banyak perubahan yang berpengaruh terhadap pasar atau market. Sesuai dengan perkembangan perusahaan juga harus bisa mengikuti perkembangan dengan mengikuti inovasi yang harus dikembangkan sehingga membutuhkan kreativitas dan analisa pasar yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada risiko politik, di mana harus ada negosiasi yang jelas antara negara yang menjadi tujuan ekspor dari perusahaan. Walaupun ekspor kertas yang dikurangi, namun harus ada solusi lain yang dapat menutupi kerugian tersebut. Misalnya karena ada supply yang dikurangi, maka harga jual bisa dinaikkan lagi. Lalu yang kelima ada risiko hukum. Jadi suatu perusahaan harus tetap mematuhi hukum yang ada di negara. Karena bagaimanapun perusahaan itu berdiri di wilayah negara. Misalnya paper mills di wilayah Indonesia yang memiliki hukum yang harus ditaati oleh wajib hukum negaranya. Lalu yang keenam ada risiko sosial, di mana tren yang tidak bisa dihindari terutama di era digital saat ini, kertas menjadi objek yang harus dikurangi karena terkesan seperti bisa merusak lingkungan apabila digunakan secara yang terlalu berlebihan. Perusahaan paper mills harus berinovasi untuk tetap menarik perhatian pelanggan, misalnya dengan memproduksi kertas yang ramah lingkungan dan sebagainya. Pelajaran yang bisa diperoleh adalah hal yang biasa perusahaan melakukan peminjaman kredit terhadap instalasi manapun, tetapi perusahaan harus bisa memperhitungkan dengan presisi apakah perusahaan itu bisa melunasinya atau sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Karena apabila risiko itu terjadi, tidak dapat dipungkiri lagi, maka aset perusahaan bisa disita dan perusahaan bisa mengalami yang namanya kebangkrutan. Jadi, perusahaan harus tetap memiliki orang-orang yang kompeten di bidang keuangan seperti konsultan keuangan agar bisa mengetahui perputaran keuangan di dalam perusahaan tersebut ke beberapa tahun depannya. Kesimpulan, perkembangan di era digital bisa menjadi ancaman dan peluang bagi perusahaan. Dalam hal ini, era digital itu menjadi momok yang kurang berkenan terhadap perusahaan produksi kertas skala besar dan internasional. PT Asia Paper Mills, permintaan kertas yang terlalu menurun diiringi dengan utang yang ada di perusahaan menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit. Risiko-risiko yang ada menjadi
penyebab pilotnya perusahaan ini. Oleh sebab itu, perusahaan paper mills harus memiliki manajemen risiko yang baik agar perusahaan bisa tetap beroperasi sampai saat ini. Perusahaan harusnya tetap menjadikan utang sebagai prioritas yang harus terlebih dahulu diselesaikan, karena sifat utang yang wajib. Segala cara harus bisa dilakukan perusahaan, dengan contoh menjual aset-aset yang tidak digunakan lagi, sehingga bisa menutupi utang-utangnya yang ada. Konsultan keuangan juga harus bisa digunakan untuk memberikan cara yang kompeten ketika perusahaan dalam masa kritis. Perusahaan juga harus bisa menggunakan restrukturisasi utang dengan cara carilah saran dari beberapa profesional di dunia bisnis ketika perusahaan hendak merestrukturisasi utang. Restrukturisasi utang adalah suatu proses di mana ketentuan utang diubah untuk memberikan kemudahan kepada debitur dalam membayar kembali utangnya. Perusahaan dapat meminta untuk memperpanjang periode pembayaran atau merestrukturisasi jumlah pokok utang. Dan tentunya ini akan tergantung pada persetujuan kreditur. Setelah perusahaan menyetujui persyaratan-persyaratan yang ada dan sudah disepakati, diharapkan agar perusahaan akhirnya dapat membayar utangnya dengan lancar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.